Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu hal yang tidak kalah pentingnya dengan video pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mesin kecerdasan manusia. Yang ingin saya sampaikan poinnya di sini adalah setiap kita manusia memiliki mesin kecerdasannya masing-masing. Dan tugas kita adalah menemukan mesin kecerdasan tersebut. Harapannya kita bisa berusaha, kita bisa belajar, kita bisa bekerja dengan mesin kecerdasan kita tersebut. Sehingga ada istilah yang mengatakan bekerja sesuai dengan passionnya kita. Kenapa? Karena yang kita kerjakan adalah sesuai dengan mesin kecerdasannya kita. Atau ada yang mengatakan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan minat dan bakatnya kita gitu. Nah, setiap kita manusia memiliki belahan otak. Ada otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Nah, otak kiri dibagi lagi, ada kiri atas, kiri bawah, ada kanan atas dan kanan bawah, serta otak tengah. Jadi total ada 5 bagian otak. Jadi kita punya kelima-limanya ini. Tapi hebatnya adalah, pentingnya adalah, dari kelima bagian otak ini, kita punya satu yang paling dominan. Nah, ini yang harus kita temukan gitu. Ini yang harus kita temukan, sehingga kita harapannya adalah kita bekerja dengan otak yang paling dominan tadi ini gitu. Karena memang disitulah expertnya kita, disitulah hebatnya kita gitu. Contoh seperti ini, ada 2 hewan, burung elang dan ayam. Pertanyaannya, dari kedua hewan ini mana sih yang bisa terbang? Banyak orang yang menjawab elang bisa terbang gitu. Padahal sebenarnya ayam juga bisa terbang. Tapi perbedaannya adalah ayam tidak akan sehebat burung elang ketika terbang. Kenapa? Karena memang expertnya terbang itu ada di burung elang, bukan di ayam gitu. Atau simpelnya kayak gini, teman-teman mau berangkat kerja gitu, atau mau berangkat kuliah. Nah, ketika mau berangkat kerja atau mau berangkat kuliah, teman-teman menaiki kendaraan sepeda motor. Tapi ada 2 tipe berangkatnya. Orang yang pertama berangkat dengan cara normal, jadi sepeda motornya dihidupin, dikontakin, di starter, terus digas jalan seperti biasa, normal pada umumnya. Nah, tipe orang yang kedua adalah ketika berangkat, setelah dikontakin dan starter, sepeda motornya tidak dinaikin tapi disorong. Pertanyaannya, yang mana sih yang akan sampai ke kampus atau ke kantor? Ya, dua-duanya pasti akan sampai gitu. Tapi yang disorong akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, akan merasakan lelah yang sangat lelah, dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak gitu. Nah, ini kenapa kita harus menemukan mesin kecerdasan kita, agar yang kita lakukan sesuai dengan mesin kecerdasan kita, dan kita bisa expert dengan apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan dan berusaha dengan cara yang maksimal, maka wajarlah kita mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, Albert Einstein juga sudah pernah mengatakan bahwa setiap anak itu cerdas. Tapi kalau kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan akan merasa bego seumur hidupnya gitu. Jadi artinya Einstein sudah katakan setiap anak itu cerdas, tapi jangan pernah nilai ikan dari cara dia memanjat pohon, karena memang ikan expertnya itu berenang, bukan memanjat pohon. Sebaliknya, kalau kita cari siapa sih yang expertnya memanjat pohon, ya mungkin kita sepakat jawabannya monyet. Dan ini tidak boleh kita tukar gitu. Ketika monyet tidak bisa berenang sehebat ikan, terus kita bilang monyet bego gitu. Atau sebaliknya, ketika ikan tidak bisa manjat pohon, terus ikan kita bilang bego. Konsepnya tidak seperti itu gitu. Karena mereka punya keunggulannya masing-masing, mereka punya kecerdasannya masing-masing. Sangat tidak adil kalau kita harus menilai ikan dari cara dia memanjat pohon gitu. Atau sebaliknya, sangat tidak adil kalau kita nilai monyet dari cara dia berenang gitu. Jadi ketika kita mampu menemukan mesin kecerdasan kita, ketika kita mampu menemukan apa yang menjadi expert pada di dalam diri kita, maka kita tahu harus melakukan apa, sehingga kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, atau bahkan hal-hal yang memberatkan kita atau hal-hal yang membebani kita. Jadi dengan konsep menemukan mesin kecerdasan, kita akan merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih hebat, dan proses yang kita lakukan akan menjadi sangat enjoy, akan menjadi sangat menyenangkan. Kenapa? Karena memang yang kita kerjakan sesuai dengan minat, bakat kita, karena sesuai dengan kecerdasannya kita, sesuai dengan kehebatannya kita. Ya,
Namun tidak ada yang salah ketika kita katakan, oh kita udah deh nggak usah repot deh mencari-cari mesin kecerdasan, kerjain aja dulu apa yang ada atau jalanin aja dulu apa yang sudah dijalanin sekarang gitu. Sah-sah saja, silakan saja eh, kalau teman-teman ingin melakukan itu, tidak ada paksaan harus kita menemukan mesin kecerdasan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan menemukan mesin kecerdasan, maka kita akan bisa mempolakan kehidupan kita ke arah mana sesuai dengan mesin kecerdasan. Dan ketika kita sudah melakukannya dengan mesin kecerdasan, semuanya akan sangat menyenangkan, semuanya akan sangat membahagiakan, dan apapun yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang benar-benar dari dalam hati kita gitu. Ini yang mungkin sering orang menyebutnya bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing gitu ya. Mungkin ada juga yang bilang bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu. Apapun itu ya, teman-teman harus menyadari bahwasannya kita memiliki mesin kecerdasan itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang mesin kecerdasan itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang mesin kecerdasan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau pengen di-sharingkan tentang mesin kecerdasan ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman, tolong bantu kita, dukung kita terus, support channel ini dengan subscribe, like, share, and comment, agar kita terus semangat untuk memberikan konten-konten terbaik seputar hipnoterapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.